Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anak-anak Bapak sekalian, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ya, baik. Bapak absen ya? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi semuanya dalam keadaan sehat dan hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita agar kita bisa menuntut ilmu sampai mati nanti. Amin. Baik, kepada anak-anak Bapak sekalian, ya. Ketuanya mana? Iya, siapkan ketua. Siap. Ada Bapak memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Ya, baik, kepada anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita belajar pelajaran agama Islam ya. Belajar pelajaran agama Islam tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang menyambut usia baligh ya. Nah, baik, kepada anak-anak Bapak sekalian, tentu kita semua pernah mendengar yang namanya baligh ya. Pernah mendengar yang namanya baligh. Nah, baligh menurut bahasa itu artinya cukup umur. Ya, cukup umur. Kalau menurut istilah ya, dia mencapai kedewasaan. Ya. Saya Bapak ulang. Baligh menurut bahasa ya adalah cukup umur. Sedangkan menurut istilah, baligh adalah mencapai kedewasaan. Nah, jadi ada perbedaan antara tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan tanda-tanda baligh bagi perempuan. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kamu lihat gambar ini. Ini gambar apa ini coba? Hah? Gambar pertumbuhan manusia. Dari apa ini? Yang ngomteng ini dari apa nih? Dari bayi, terus SD, SMP, kuliah, ayah-ayah, kakek-kakek, buyut ya. Nah, ini yang udah duduk agak bisa apa-apa lagi namanya buyut ya. Oke, baik ya. Nah, jadi kira-kira nih di buku kamu seperti ini ya kan? Nah, di buku kamu seperti ini. Iya, cocok? Ada ya? Nah, ada buku kamu pada halaman 57 tuh gambarnya seperti ini. Beda nggak? Hah? Kira-kira beda kagak? Beda ya? Bedanya cuma kalau yang di sini dia melingkar dianya. Tapi kalau yang di sini enggak. Nah, ini dari ngapain ini dia? Telentang ya, belum pandai jalan ya. Nah, ini belum pandai jalan, ini masih merangkak ya kan? Seperti inilah dia masih merangkak. Nah, baru ini udah bisa jalan. Kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, baru menjadi kakek-kakek ya. Nah, jadi ini semua adalah pertumbuhan manusia. Ya. Nah, jadi kepada anak-anak Bapak sekalian, serupa halnya dengan kamu. Kamu dari kelas 1. Badan kamu dulu kelas 1 gimana coba? Kecil ya. Masih ingusan, bilap-bilap gini ingusan ya kan. Kemudian nangis ya kan. Nah, kemudian
Habis itu naik ke kelas 2, udah mulai besar. Badannya udah mulai bertambah besar. Kemudian naik kelas 3, makin besar lagi. Ini kelas berapa sekarang? Kelas 4, semakin besar. Berarti kalau udah besar kelas 4, itu namanya sudah menjadi abang-abang, udah menjadi kakak-kakak, ya. Nah, baik. Kepada anak bapak sekalian, ya. Tanda-tanda balik itu bagi laki-laki, ya. Tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih. Nah, menurut ilmu fikih, ya, dia di sini, nah dia, iya, tanda balik menurut ilmu fikih ini untuk laki-laki. Yang ini dia. Untuk siapa ini? Untuk laki-laki. Menurut ilmu fikih, untuk laki-laki dia tandanya adalah mimpi basah. Ya, tandanya mimpi basah. Nah, kalau bagi seorang perempuan, nah ini dianya bagi seorang perempuan, ya, dia adalah haid. Apa itu haid? Haid itu keluar darah dari kemaluan perempuan, atau namanya menstruasi, ya, namanya menstruasi. Nah, itu dianya. Nah, kemudian biasa nih, ya, biasa ini kalau dia sudah balik, nah ini kalau sudah balik ini biasanya pada usia 15 tahun. Nah, pada usia 15 tahun nih yang ini. Ya. Bapak ulang kembali. Kalau dia tanda balik menurut ilmu fikih, ya. Untuk laki-laki dia mimpi basah. Nah, Pak, mimpi basah gimana, ngompol? Enggak. Bukan ngompol, nak, ya. Mimpi basah itu dia untuk laki-laki, maaf, ketika mimpi dia mengeluarkan sperma atau yang namanya mani berwarna putih, ya. Seperti ingus. Pernah nengok ingus? Seperti itulah dia, ya. Baik. Nah, kemudian kalau untuk perempuan menurut ilmu fikih dia haid. Apa haid tadi? Keluar darah dari seorang perempuan, ya. Nah, baik. Usianya biasa usia balik, ya, adalah 15 tahun. Ini 15 tahun ini dari mana, Pak? Menurut hitungan bulan Hijriah. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian kepada anak-anak Bapak sekalian, ya. Di sini juga ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, jadi anak-anak Bapak semua harus bisa paham tanda-tanda menurut ilmu biologi. Kalau dia untuk anak-anak, dia suaranya terdengar semakin berat. Dulu kamu waktu SD kelas 1, suara kamu kecil. Assalamualaikum, Pak. Gitu biasanya, ya kan? Assalamualaikum. Tapi sekarang udah agak besar. Assalamualaikum, Pak. Seperti itu dianya. Agak besar dia suaranya. Kalau cewek makin indah suaranya. Dulu masih kelas 1, suara kamu beda. Pak, assalamualaikum. Sekarang udah nggak gitu. Sekarang kamu udah kakak-kakak. Suaranya makin indah. Assalamualaikum, Pak. Itu. Dia lebih bertambah dia. Ya, nah baik. Nah, jadi kalau untuk anak laki-laki, menurut ilmu biologi, ya, itu suaranya terdengar sudah berat. Berat itu bukan bukan berat kali. Berat enggak, ya. Suaranya berat itu suaranya semakin membesar. Gitulah dia, ya. Nah, kemudian tumbuh jakun. Mana jakun nih? Nanti kalau kamu punya ayah di rumah, tengok sini ada jakun di bendel ini gini. Ini namanya jakun. Itu tanda-tanda menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki. Anak perempuan nggak ada jakunnya. Ya, nggak ada perempuan. Nah, kemudian tumbuh bulu kumis nih. Macam bapak nih, tumbuh bulu kumis. Jadi bapak udah dewasa, ya udahlah. Ya, nih tumbuh bulu kumis, bulu jenggot. Ya. Kemudian bulu yang tumbuh di sekitar yang sensitif. Maaf, misalkan bulu kemaluan, ya. Nah, itu dianya. Badan makin besar, macam gambar tadi nih. Nah, ini kita makin lama makin besar, dari bayi, merangkak, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi kakek-kakek pakai tongkat udahan, ya. Nah, itu dianya. Jadi kita sudah makin lama makin membesar, badannya makin kekar, ya. Jadi ini kan makin kekar ini, makin besar dianya. Iya kan? Baik.
Nah, kemudian kalau dia laki-laki itu nafsu makannya makin kuat. Yang biasanya makan sepiring, berapa biasa jadi? Makannya berapa piring jadinya? 2 piring ya. Jadi 2 piring katanya. 2 piring, Pak. Iya, berapa piring? 2, Pak. Wah, luar biasa. Yang biasa sepiring jadi 2 piring. Wah, kenyang ya. Mungkin besar badannya. Kenapa? Bertambah kuat. Ya. Kalau dulu waktu masih bayi minumnya susu aja. Makanya kalau masih SD kelas 1 makanya ya sedikit. Sekarang makanya udah tahu apa aja pun dimakan. Jadi makin kuat, makin besar. Nah, jadi pertumbuhan badannya semakin besar, makin kuat, semangat makannya. Ya, Latif ya. Makanya gendut dianya, ya kan? Nah, baik. Kemudian kalau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk perempuan. Nah, ini untuk perempuan. Tadi untuk laki-laki, sekarang untuk perempuan. Ya. Kalau dia tanda balik untuk perempuan, menurut ilmu biologi, ini suaranya terdengar lebih halus. Halusnya itu artinya dia lebih indah, lebih cantik. Nggak macam anak-anak lagi. Nggak macam anak-anak kelas 1, nggak macam anak-anak TK lagi, enggak. Ya. Nah, kemudian tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Perempuan ada tumbuh kumis? Nggak ada ya. Jenggot? Wah, kalau ada tumbuh kumis, ada tumbuh jenggot, keren kira-kira nggak itu ya? Keren ya. Ya. Nah, baik, keren katanya dia. Ya lucu, ya. Nah, jadi tumbuh di beberapa bagian tubuh. Maaf, itu tumbuh di sekitar kemaluan, ya. Nah, itu dianya. Nah, kemudian perubahan fisik itu dia berupa bagian dari tubuh itu misalkan pinggul. Kalau perempuan tuh pinggul makin besar. Dulu nggak gini nih. Dulu nggak gini. Kakak nggak gitu, ya. Kakak yang ini nggak gini dulu. Jadi bagaimana? Kakak-kakak ini dulu masih kecil, nggak besar pinggulnya. Tapi nanti ketika sudah usia balik, dia makin membesar pinggulnya, ya. Kemudian maaf, buah dadanya dia membesar. Itu dia bagi seorang wanita, ya. Nah, baik. Kemudian, ya, kepada anak-anak Bapak sekalian, setelah kita melewati usia balik, ya, sudah tahu kita tandanya, maka ada kewajiban setelah memasuki usia balik. Ngapain, Pak? Nah, usia balik itu, kalau setelah memasuki usia balik, berarti kita sudah menjadi orang yang mukallaf. Mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah diberikan kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam, atau sudah terkena dengan hukum-hukum syariat Islam, ya. Nah, baik, apa Pak kewajibannya setelah memasuki usia balik? Nah, setelah memasuki usia balik, nih, ini apa nih? Gambar apa nih coba? Hah? Sholat apa? Sholat berjamaah, ya. Nah, maka kewajiban kita setelah memasuki usia balik, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Pak, jadi kalau kita nggak sholat gimana Pak? Maka jatuh hukum dosa kepada diri kita yang sudah balik. Ya, paham? Nah, baik. Nah, kemudian apalagi? Menuntut. Apa ini? Gambar apa ini? Iya, orang yang sedang belajar. Berarti dia menuntut ilmu. Nah, bagi kita yang sudah balik, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dari buayan tuh dari lahir. Ketika kita dilahirkan sama mama kita, lahir kita jebrot, iya kan? Gitu kan? Kalau pas lahir gitu ya, katanya. Iya Latif, nangis kita. Nah, ketika lahir itu kita dapat ilmu. Apa Pak ilmunya? Ilmunya kita mendapatkan, diazankan kita oleh ayah kita. Kalau misalkan anak laki-laki dia diazankan, kalau perempuan dia diikomahkan. Contoh, ini anak laki-laki nih, ya, ini anak laki-laki. Maka dari kuping diazankan pelan-pelan. Kuping mana Pak? Sebelah kanan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai diajankan. Ya, jadi kalau perempuan bagaimana Pak? Diajankan diikomatkan dari sebelah kiri. Kayak mana ikomatnya? Di kupingnya kita sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, itu dikomatkan. Itulah menuntut ilmu dari buayan. Dari liang lahat sampai liang lahat itu bagaimana Pak? Nah, kalau sampai liang lahat itu ya, maka ketika kita mau mati, napasnya udah gitu ya. Nah, itu kita ajarkan Nak. Misalkan ada keluarga kita itu kita ajarkan. Kita ajarkan kepada mereka. Misalkan kakek, ikuti ya kek. La ilaha illallah di telinganya, tapi jangan dibentak. La ilaha illallah, gawat nanti kakeknya bisa mati. Ya, nah itu dianya. Nah baik, kepada anak bapak sekalian, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban setelah memasuki usia balik, yaitu menutup aurat. Nah, ini dianya. Kalau menutup aurat, nih. Dia harus tertutup bagi wanita menggunakan apa namanya nih? Jilbab. Apa? Pakaiannya, ya kan? Nah, bagi laki-laki, ya. Nah, itu dianya. Kita tutup aurat. Kalau laki-laki dia auratnya dari pusat sampai lutut. Tapi kalau perempuan nih semua kecuali wajah, telapak tangan. Nah, ini dia. Ya. Sampai bawah, ya. Nah, itu dianya. Nah, kemudian kepada anak-anak bapak sekalian, ya, itulah tadi tentang usia balik, ya, tentang usia balik. Kenapa? Kok kaku kali ini? Semangat gitu ya? Enak jelasinnya. Oke. Nah baik, kepada anak-anak bapak sekalian, ayo coba kita tepuk tanda dewasa lah dulu, ya, tepuk tanda dewasa. Bisa ya? Ayo semua coba berdiri dulu semuanya. Coba semua berdiri. Iya. Ya, tepuk tanda dewasa. Satu, dua, ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Wow. Dan tak mimpi basah. Oke, tepuk tangan semuanya. Iya, ya. Nah, baik. Kepada anak-anak bapak semua, duduk kembali, ya. Nah, ini kita misalkan ini sebuah tongkat, ya. Tongkatnya tapi kecil ya. Nah, nggak apa-apa ya. Ini bapak bagikan. Nanti siapa yang mau bertanya, tunjuk tangan. Ya. Nah, siapa yang mau bertanya, tunjuk tangan. Dan ketika nanti misalkan bapak bertanya juga dijawab, ya. Oke, ini bapak bagi satu-satu. Udah, ya. Nah, bapak bagi satu-satu ya. Nah. Ya. Bapak bagi satu-satu. Ya. Ya, yang ini warna merah ya. Oh, ini lebih. Oke, nggak apa-apa. Ya. Dari sini ya. Oke. Nah, baik. Nah, nih pegang tongkatnya, tongkat ajaib ini ya. Ini tongkat ajaib ya. Oke. Oke ya. Ya, ada tongkat. Sudah dapat semuanya kan? Sudah dapat? Nah, baik. Nah, itu sudah bapak bagi tongkat. Iya. Coba dulu. Siapa yang bisa menjelaskan?
Iya, siapa itu? Tunjuk tangan yang tinggi. Iya, coba menjelaskan tentang apa ini? Iya, tanda-tanda usia balik menurut? Iya, coba berdiri. Coba berdiri. Itu bagi laki-laki ada pinggulnya membesar. Jadi yang ada pinggulnya besar apa tadi? Iya, bagi perempuan. Terus iya, beri tepuk tangan. Iya. Nah, Zakira sudah bisa menjelasin bagaimana tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya. Nah, bagi laki-laki, menurut ilmu biologi bagi perempuan. Nah, itu dianya. Ya. Nah, baik. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan tunjuk tangan. Iya, siapa namanya? Queen ya. Ya, Queen, silakan berdiri, Queen. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali pertanyaannya. Iya ya, bagus sekali. Tadi si teman kamu Queen bertanya, Pak, apakah ketika umur kita sudah 15, tapi kita belum ada tanda balik seperti keluar haid, darah haid ya kan? Nah, kalau laki-laki mimpi basah, apakah kita dinyatakan orang yang sudah balik, Pak? Iya. Kenapa? Karena kalau dia usia 15 tahun itu sudah cukup umur. Makanya balik tadi artinya menurut bahasa ya, dia adalah cukup umur ya. Nah, kita coba kembali yang pertama tadi ya. Ya. Nah, ini dianya. Ya. Ya, nih. Nah, di sini menurut bahasa ini memiliki arti cukup umur. Jadi cukup umurnya itu sudah 15 tahun, Queen. Ya, kalau dia sudah umur 15 tahun, walaupun dia belum mimpi basah, walaupun dia belum darah haid keluar, maka dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam seperti sholat, terus belajar, terus iya menutup aurat. Ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Gibran. Kalau kita belum basah, tapi usianya udah 15 tahun, apakah kita sudah dikenakan hukum dasar? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, katanya, ya, Pak, kita belum umurnya 15 tahun, tapi kita belum ada mimpi basah. Yang tadi udah 15 tahun umurnya, yang ini katanya belum 15 tahun umurnya. Ya, tapi sudah belum mimpi basah ya. Nah, belum mimpi basah. Jadi bagaimana, Pak? Ya. Sudah mimpi basah. Nah, ini belum 15 tahun, tapi sudah mimpi basah. Jadi bagaimana, Pak? Sudah terkena hukum syariat. Artinya, dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam, perintah Allah, jauhkan larangan dari Allah. Nah, itu dianya, ya. Oke, baik. Nah, jadi kepada anak-anak Bapak sekalian, ya. Itu tadi ada teman-teman kamu yang bertanya, ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kepada anak-anak Bapak sekalian, usailah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya bisa memahaminya, ya. Nah, nanti kamu kerjakan PR-nya, ya. Nah, kamu kerjakan PR pada halaman yang sudah Bapak berikan tadi. Ya, pada halaman berapa tadi? Iya, pada halaman 59. Nah, dibaca, kemudian nanti kamu ambil kesimpulannya, ya. Baru bisa diceritakan sama Bapak, ya. Nah, kemudian nanti ada PR, ya, kerjakan di rumah. Sudah? Itu kerjakan di rumah, dan insya Allah kita akan bertemu besok kembali, ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat memahaminya dengan sebaik mungkin. Itu saja. Sebelum kita sudahi pelajaran kita, mari kita menyanyikan
lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke? Oke, yuk berdiri semua. 1, 2, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ibari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk semuanya. Maka kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita bisa, insya Allah bisa bertemu lagi besok ya, dan bisa kita sambung kembali. Udah ya, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.